Tanya nih kadang-kadang gini, ini kan BPKB ini untuk saat ini ruang kantornya lumayan bagus nih Ketua. Ya, Ini duitnya dari mana Ketua? anggota ormas apapun yang ada di wilayah sudah pasti warga masyarakat yang ada di wilayah itu juga. Gunung Putri ini potensinya banyak sekali. Banyak yang bisa kita kerjakan supaya bisa mendapatkan hasil atau mendapatkan uang. Jangan alergi terhadap ormas, karena ormas itu, anggota ormas itu adalah anak kamu sendiri atau saudara kamu sendiri. Dan ada waktunya nanti kamu membutuhkan. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Mahatma Media Indonesia. Nah, kali ini saya berkesempatan bersilaturahmi ke markas besar ke DPAC BPPKB Kabupaten Bogor yang ada di wilayah Kecamatan Gunung Putri. Nah, hari ini kita akan ngorek-ngorek sedikit terkait dengan kegiatan ormas yang ada di wilayah Kecamatan Gunung Putri. Nah, selamat datang Ketua. Selamat datang. Nah, ya Ketua, gimana Ketua? Kabarnya sehat Ketua? Alhamdulillah baik, sehat. Berkat doa-doa saudara-saudara semua juga. Ya. Nah, Ketua nih, sehari-hari ini Ketua kegiatannya seperti apa nih Ketua? Kegiatan organisasi ya. Ya lebih ke kegiatan Ketua aja, sehari kemana gitu kan. Apalagi kan bicaranya seorang Ketua nih, apakah emang Ketua ini punya profesi lain di luar organisasinya sendiri? Iya. Jadi di samping memang ada usaha untuk keluarga ya, pribadi. Nah, di samping itu juga ya memang kesehariannya ya keluar, aktivitas di luar, memikirkan atau berusaha untuk organisasi ini bagaimana caranya supaya kedepannya bisa lebih baik. Tentu begitu. Nah, Ketua nih, kan belum lama ini kan saya lihat juga tuh, sempat lihat di media-media online bahwa Ketua ini mendapat suatu apresiasi dari Kapolsek Gunung Putri gitu kan. Nah, itu bisa mendapat apresiasi yang luar biasa tuh karena apa sih Ketua? Jadi begini, saya juga tidak nyangka bakal dapat suatu piagam penghargaan dari Bapak Kapolsek, ya kan? Tapi seperti yang kita ketahui bahwa seorang Kapolsek itu berarti kan logikanya adalah orang yang berpangkat tinggi dan pintar berarti. Nah, pintar. Mungkin atas penilaian beliau, BPKB ini yang dibawa ke pemimpinan saya sendiri di Kecamatan Gunung Putri, kalau dikasih piagam penghargaan berarti ada nilai plus di situ. Mungkin sering bersinergi dengan TNI Polri dalam hal memberi rasa nyaman, aman terhadap masyarakat. Nah, mungkin atas dasar itu. Melalui kegiatan-kegiatan sosial. Ya, beliau ya yang menilai atau saudara-saudara lah yang di luar yang menilai gerakan-gerakan organisasi ini apa gitu kan, positif apa negatif. Nah, Ketua nih, kalau bicara ormas kan apalagi dengan tadi dapat apresiasi dari Kapolsek, terus secara otomatis kan ormas itu tidak ada gajinya. Iya, nah, betul. Gimana caranya buat ngajakin anggota buat bekerja sosial, sedangkan nilai sosial itu yang nggak ada gajinya. Gitu. Nah, itu kan suatu PR buat Ketua. Gimana caranya biar ayo kita sama-sama membentuk sinergitas, misalkan dengan muspika yang ada, sedangkan nggak ada gajinya. Gimana caranya nih Ketua bisa mengajak kepada anggota khususnya anggota ormas BPPKB yang ada? Iya. Kan kebetulan saya juga sebagai ketua lintas ormas ya di Kecamatan Gunung Putri. Abang bertanya terkait BPKB-nya berarti kan, jadi saya jawab sesuai dengan BPKB-nya. Jadi pada dasarnya begini, memang ormas tidak digaji, tidak ada gaji. Sekian banyaknya anggota saya yang ada di Kecamatan Gunung Putri, satu pun tidak digaji terkait dengan keormasannya. Tapi kan anggota juga ada yang bekerja pabrik atau sebagai apa. Nah, sinergi yang selama ini saya jalin dengan Bapak Kapolsek, tentu TNI Polri yang ada di Kecamatan Gunung Putri, bagaimana caranya supaya
para anggota-anggota ormas ini yang ada khususnya di Kecamatan Gunung Putri itu bisa mendapatkan lapangan kerja. Nah, dengan mempunyai lapangan kerja, paling tidak juga dia sebuah penghasilan untuk menafkahi dirinya, keluarganya, ya kan? Itu. Jadi pikiran-pikiran yang tidak itu atau yang negatif itu tidak, ya insya Allah tidak akan ada. Begitu abang. Nah, itu juga terutama gini ketua nih. Awal muasalnya nih. Kalau kita bicara muasal berarti otomatis nih kenapa ketua ini bisa ingin bergabung dengan BPPKB gitu kan hingga sampai saat ini menjadi ketua, apalagi saya dengar kemarin itu kan sempat belum lama ini dilantiknya ya BPKB ranting di Bojongnangka. Nah itu seperti apa perjalanan ketua mulai dari nol hingga sampai menjadi ketua hingga sampai menjadi PAC gitu kan sampai bahkan ketua ini sekarang ini menjabat sebagai ketua Sekber, sekretaris bersama yang mana dalamnya itu ada teman-teman AMS juga, ada teman-teman PP juga. Itu seperti apa perjalanannya ketua? Jadi kalau itu sudah bertahun-tahun berarti bang, berarti kita kelas balik nih ke belakang ya kan. Jadi begini, dulu saya tidak ada niat untuk masuk organisasi gitu. Saya lebih suka independen atau sendiri ya. Kalaupun ada teman ya kelompok beberapa orang. Kenapa saya masuk organisasi itu? Saya lihat terlalu sering adanya perseteruan antar ormas, segala macam. Nah, ini kan menjadi suatu bahan pikiran untuk kita semua, khususnya yang ada di wilayah. Bagaimana caranya supaya ormas atau kelompok-kelompok masyarakat yang ada supaya bisa kondusif atau bisa membawa kenyamanan dalam lingkungan masyarakat. Saya pilih masuk di kali waktu itu. Saya pelajari kenapa sih ormas ini selalu berantem. Ya. Kebetulan waktu saya masuk BPKB itu saya menjadi satgas dulu tuh 3 bulan, 4 bulan kalau nggak salah, satgas di Ranting. Ya. Nah, pada saat ada pemilihan ketua PAC, saya mencalonkan tuh karena saya punya ide atau punya pemikiran bahwa ormas ini kenapa harus berseteru terus? Berarti kita harus punya seorang pemimpin yang bisa meredam dan bisa membawa mereka supaya akur. Ya. Jangan perbedaan itu yang menjadi alasan untuk kita berseteru. Karena kan memang dari awalnya pun juga kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda di situ berarti kan, tapi kan harusnya tetap satu. Nah itu. Ya. Berarti memangnya di saat ketua ini jadi satgas memang muncul keinginan untuk melakukan perubahan di organisasi. Ya, pada saat akhirnya ketua ini mencalonkan diri sebagai ketua. Ya. Dan alhamdulillah sekarang terpilih. Terpilih, ya kan? Sukses. Terpilih. Nah, di saat pertama terpilih ketua menjadi ketua PAC, untuk di Kecamatan Gunung Putri ini ada berapa desa yang ada ranting untuk di wilayah Kecamatan Gunung Putri. Apalagi kan Kecamatan Gunung Putri kan ada 10 desa nih, ya kan? Mulai dari Bojongkulur, terus ada Ciangsana, ada Nagrak, ada Cikeas, ada Waneherang, kan sampai ujungnya Gunung Putri. Nah, ada berapa nih semenjak dari awal ketua menjabat sampai sekarang katanya sudah hampir semua sudah ada di masing-masing desa. Nah, dari awalnya ada berapa anggota BPKB hingga saatnya kan? Sekarang ini saya lihat saya perhatikan kantor BPKB ini luar biasa. Ya kan, jadi tempat nongkrongnya nyaman, enak gitu kan. Iya. Tempat kita nongkrong, ngopi, enak, sharing gitu kan. Nah, seperti apa tuh ketua? Jadi pada saat saya mencalonkan dulu itu ada Gunung Putri, Karanggan, Cicadas, cuman 3 desa yang menonjol di situ BPKB. Terus ada juga Waneherang tapi sedikit lah. Setelah saya terpilih, pertama saya fokus ke tujuan awal saya tadi, bagaimana caranya supaya ormas ini tidak saling berseteru terus. Itu yang
tujuan utama saya terpilih sebagai ketua PAC. Pertama saya silaturahmi ke Ketua PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Gunung Putri. Waktu itu Almarhum Cecep ya. almarhum ya, Ya. almarhum. Saya silaturahmi. Saya ajak beliau, bukan saya ajak, tapi saya tanya dulu apa sih masalahnya. Kenapa kita sama-sama anak bangsa atau yang tinggal sama-sama dalam satu wilayah, kenapa harus berseteru dulu? Bahkan sampai ada korban, ya kan? Ini kan seharusnya tugas para pimpinan, bagaimana caranya mengarahkan, rangkul anggota, mendidik, mengarahkan supaya jangan sampai ada perseteruan antar sama-sama ormas. Nah, saya hormati beliau karena beliau pertama dari segi usia memang lebih tua dari saya, kedua jauh lebih senior terkait organisasi daripada saya, pengalaman pun pasti lebih matang beliau. Ya. Almarhum itu sekarang almarhum ya. Daripada saya yang baru seumur jagung lah kalau kata orang begitu, baru seumur jagung. Nah, mulai baik tuh, mulai rapi, mulai dekat, mulai akrab saya. Kadang jalan bareng berdua. Beliau pakai seragam Pemuda Pancasila, saya pakai seragam BPKB. Kan orang yang tadinya tidak pernah melihat itu jadi asing. Iya. Ada apa nih gitu kan ya. Tapi tanggung jawab kita sebagai pimpinan di dalam organisasi wajib bagaimana caranya mencontohkan kebaikan itu terhadap anak-anak kita atau anggota kita. Nah, akhirnya kita adakan kegiatan bakti sosial, ya kan, kebaikan jalan, acara santunan anak yatim, sama-sama tuh, ya, ada PP, ada PKB, ada AMS, ada GMBI, waktu itu masih ada GMBI, Kecamatan Gunung Putri. Kan sorot tuh sama masyarakat. Itu kan kemarin pada berantem, sekarang pada akur katanya kan. Berarti kan sudah ada perubahan tuh di situ. Tapi memang kalau dilihat circle-nya untuk di wilayah Gunung Putri, orang yang melihat tadinya ormas ini di luar sana sering bentrok, tapi kadang-kadang orang di saat mereka turun ke wilayah Gunung Putri melihat ada ormas PP, ormas PPKB, AMS berdekatan. Ya kan? Itu kadang-kadang orang suka bingung juga. Iya. Itu kan berarti kan ini salah satu bukti sinergitas bahwa ormas yang ada di wilayah Gunung Putri kan kondusif. Betul. Nah, gitu kan. Nah, terus ketua nih. Jadi biasanya apa sih yang biasa dipermasalahkan di saat misalkan sampai ada gesekan di lapangan, itu biasanya terkait masalah apa sih ketua? Sebenarnya masalah kecil, cuma karena memang tidak ada penyelesaiannya, akhirnya jadi membesar. Terkadang masalah pribadi atau masalah keluarga, ya kan, saudara daripada anggota ormas itu sendiri, tidak diselesaikan dengan cepat, akhirnya cepat membawa nama ormas. Nah, kalau sudah membawa nama ormas, timbullah di situ ego masing-masing. Nah, akhirnya bukannya selesai tapi membesar karena tidak diselesaikan dengan cepat, begitu. Nah, terus ketua nih kadang-kadang kan gitu Pak, mungkin untuk di wilayah, bukan hanya di wilayah Gunung Putri ya, statement-statement terkait ormas kan ini kadang-kadang tanda kutip ketua, gitu kan. Nah, kadang-kadang ormas mah begini, ormas mah begitu, gitu kan. Nah, menanggapi hal-hal yang seperti itu dari masyarakat, dari ketua sendiri seperti apa sih? Kalau saya, ya memang kalau kita hanya mendengarkan apa ocehan itu atau omongan itu kan mungkin juga ada rasa sakit hati atau minder atau apa. Tapi kalau saya santai saja, karena saya berpikir begini, Bang, ya kan? Apa yang kita lakukan itu selanjutnya orang yang menilai, begitu. Nah, dia mau nilai baik atau buruk itu terserah dia yang menilai. Sama yang seperti tadi, kenapa Bapak Kapolsek itu memberikan suatu piagam penghargaan kepada BPKB atau kepada Jabir? Karena kan ada sesuatu yang saya lakukan, terus mungkin ada nilai plus di situ. Makanya dikasih. Jadi sama seperti itu.
Nah, cuman yang perlu kita ketahui bahwa anggota ormas apapun yang ada di wilayah sudah pasti warga masyarakat yang ada di wilayah itu juga. Tidak mungkin anggota ormas di sini yang ada di sini, tapi anggota ormas di sana juga datang ke sini. Ya, tidak mungkin begitu. Tidak mungkin ya. Nah, itu yang harus dipahami. Berarti kan secara tidak langsung itu adalah anak orang yang ada di sini, Ya. warga yang ada di wilayah. Nah, terus harus mereka kita pelan, kasih penjelasan atau kita buktikan dengan kegiatan yang positif. Dengan begitu akan timbul sendiri, oh ormas rupanya begini ya, ormas rupanya baik ya, ormas supaya harus baik karena apa? Memang anak kamu juga. Ya. Begitu. Berarti memangnya secara kita lihat berjalannya waktu bahwa masyarakat akan menilai sendiri ya. Iya, gitu kan. betul. Tapi memang benar kata. Kalau memang dasarnya orang itu nggak suka, ya tetap akan nggak suka. Gitu kan. Tapi kan di saat orang itu memang suka, dia kentut pun mungkin akan dipuja-puja gitu kan. Nah, terus ketua nih, apalagi kan kemarin mengingat ketua katanya dapat piagam. Kadang-kadang kan emang itu harus menjadi motivasi ya untuk teman-teman semua. Jadi bukan hanya sekedar antara pilih kasih. Saya yakin Kapolsek itu niatnya bukan seperti itu. Mungkin memang ada ini soal bisa menjadi suatu rangsangan biar kepada teman-teman ormas juga bahwa ayo kita sama-sama mengajak suatu kegiatan yang hal yang positif biar menunjukkan bahwa khususnya TNI Polri ini memang bersinergitas dengan ormas yang ada, kan gitu. Nah, terus ketua nih, ini kan salah satu PR-nya ketua juga di saat memang teman-teman ormas ini yang tadinya nganggur, secara otomatis kan rata-rata banyak yang ikut organisasi tuh mungkin yang banyak yang pengangguran, tidak ada kegiatan dan akhirnya memutuskan untuk mengikuti organisasi dengan harapan bisa mendapatkan relasi, pekerjaan. Nah, wadah-wadah apa dan langkah-langkah apa sih yang ketua lakukan di saat misalkan ada anggota yang memang membutuhkan pekerjaan? Gitu Ya, kan? jadi begini. Apalagi khususnya Kecamatan Gunung Putri ya. Kecamatan Gunung Putri banyak yang bisa kita kerjakan. Jadi karyawan bisa, ya kan? Banyak pabrik-pabrik. Berdagang atau jualan juga bisa. Banyak peluang. Potensinya luar biasa ya. Ya. Nah, kalau anggota ormas itu masih banyak yang nganggur, tidak punya pekerjaan, itu masih banyak kemungkinan tuh. Apakah memang yang anggotanya yang tidak mau bekerja? Sudah nyaman dengan passionnya ya. Atau memang tidak ada yang mengarahkan atau tidak ada yang mendorong. Nah, program saya untuk sekarang ini yang paling utama atau nomor satu adalah bagaimana caranya supaya anggota yang memang benar-benar tidak punya pekerjaan supaya bisa dikaryakan atau bisa kita carikan pekerjaan supaya bekerja. Nah, berarti dia akan punya penghasilan nantinya tuh. Ketimbang nganggur apa segala macam kan. Nah, itu program utama sekarang. Alhamdulillah itu berjalan. Dan tidak hanya BPKB. Gunung Putri ini potensi banyak. Potensi yang ada di wilayah banyak. Banyak yang bisa kita kerjakan. Ini yang selalu saya sampaikan sama anggota atau saudara-saudara yang lain. Kita ini jangan jadi penonton. Potensi itu ada di depan mata. Tidak mungkin kalau ada suatu pekerjaan itu tidak ada yang tidak bisa kita kerjakan. Pasti ada. Mau jadi tukang sapu kek atau apa di situ ya. Yang kamu bekerja terus dikaji. Begitu sesuaikan dengan kemampuan kamu atau ilmu yang ada atau begitu. Betul. Itu yang program utama sekarang. Alhamdulillah itu berjalan. Dan itu tidak saya berlakukan hanya untuk WPAD. Tapi saudara-saudara saya dari ormas manapun juga saya ajak. Ada potensi, ayo kita bareng-bareng. Jangan kerjasama supaya rukun, ya kan? Nah itu pada saat saya dulu sosialisasi dengan ormas lain, itu almarhum Ketua Cecep, ada juga ketua dari AMS, ada dari PB, ada dari IBAS, itu
itu terlaksana sampai sekarang alhamdulillah. Ya. Bahkan ormas yang ada di Kecamatan Gunung Putri ini bukan hanya saling sapa pada saat ketemu di jalan aja. Ya. Lalu sekarang banyak yang Nongkrong nongkrong bareng, ngopi bareng, ya kan? Makan bareng malah, ya kan? kan? Kayak kantor saya ini tidak hanya BPKB yang ada di Ya. sini. Sehari-harinya itu sering yang nongkrong AMS sama BPKB, BP sama BPKB, berarti kan sudah saling merangkul gitu. Nah, itu yang saya harapkan. Karena kalau perbedaan seragam saja yang dipermasalahkan kita sebagai ormas, saya pikir bagaimana begini nih. Bagaimana kalau TNI sama Polri yang mempermasalahkan perbedaan seragamnya? Betul. Bisa rubuh dunia ini, ya kan? Betul. Nah, kenapa kita ormas yang seharusnya baik-baik saja, malah seringkali berseteru? Gitu. Nah, untuk saat ini Ketua nih, program-program apa aja sih yang sudah dilakukan untuk di masa jabatan Ketua nih? Kayak misalkan kegiatan-kegiatan yang memang langsung bersentuhan dengan masyarakat, gitu. Nah, ada nggak program-program, apakah memang sudah diporsikan, misalkan, oh tahun ini kita raker untuk melakukan kegiatan ini. Nah, kalau dari BPKB sendiri seperti apa sih gitu? Banyak yang sudah kita lakukan. Yang boleh dikata itu sering banget, yaitu acara menyantuni anak yatim piatu, kaum duafa, ya kan. Terus perbaikan jalan yang rusak apa segala macam yang mungkin memang belum waktunya diperbaiki tapi sudah rusak oleh pemerintah, ya kan. Nah, terus itu yang saya bilang tadi bahwa ormas ini bersinergi dengan TNI Polri. Bagaimana caranya memberikan rasa aman, membantu TNI Polri memberikan rasa aman dan nyaman pada masyarakat. Salah satu contoh dengan maraknya geng motor, ya kan. Ormas turun sama pihak Polsek, Koramil, gabung kita patroli, jaga keamanan sekecamatan Gunung Putri supaya itu jangan ada, ya kan. Adanya begal-begal apa segala macam. Ya, alhamdulillah dengan begitu, karena yang orang-orang lihat jahat juga tahu, ada ormas sama polisi sama tentara patroli. Akhirnya apa? Mau masuk pun juga jadi takut duluan. Jadi enggan duluan, ya. Betul. Nah, Ketua nih, kadang-kadang saya suka bertanya nih, kadang-kadang gini, ini kan BPKB ini untuk saat ini ruang kantornya lumayan bagus nih, Ketua. Iya. Ini duitnya dari mana, Ketua? Itu ya kadang-kadang, ya kan? Ini duitnya dari mana kita tanya. Padahal ormas tidak digaji, ya. Nah, itu kan pertama ormas ini nggak ada gajinya, gitu kan? Terus dari mana ini duitnya, gitu kan? Itu bukan. Itu dari mana kata uangnya itu? Jadi begini, Bang. Seperti yang saya bilang tadi bahwa bukan saya yang bilang, tapi Abah yang bertanya. Ormas kan tidak digaji. Memang jadi tanda tanya tuh. Ormas tidak digaji, tapi bisa membangun kantor bagus apa segala macam. Kantor saya ini dari nol, ya. Padahal itu banyak yang tidak digaji itu karena anggota sendiri banyak yang ini. Itu menghabiskan biaya sekitar hampir 300 juta. Bingung juga tuh kalau ormas tidak digaji tapi bisa bangun kantor dengan senilai begitu. Dari mana duit 300 juta? Masih berjalan terus. Ya. Jadi seperti yang dibilang tadi bahwa Kecamatan Gunung Putri ini potensinya banyak sekali. Banyak yang bisa kita kerjakan supaya bisa mendapatkan hasil atau mendapatkan uang. Nah, seorang pemimpin yang berpikir atau punya cara berpikir untuk memajukan organisasi, berarti harus berpikir untuk hasil potensi itu bagaimana cara pengolahannya. Begitu. Nah, saya tidak ini minta-minta untuk bangun kantor, tidak. Jadi ada potensi kita umpamanya dapat 100.000. Karena dulu itu belum ada kantor, saya wajibkan sama seluruh korlap atau anggota yang ada di lapangan. Potensi apapun yang kamu dapat, 75% itu harus masuk kas organisasi. 25% silakan. Mau diapain? Bagi-bagi untuk di lapangan, teman-teman di lapangan. Ya, begitu. Yang penting 75% harus masuk organisasi, harus masuk kas. Tujuannya apa? Ini.
Nah, kalau sekarang kantor saya sudah ada, sekretnya sudah ada, sudah bagus apa, saya balik itu. Sekarang kita balik. Karena kebutuhan untuk kantor juga sudah tidak terlalu besar, ya kan? Nah, saya balik itu. Kalau ada potensi 75% atau 50% buat buat kalian, sisanya kasih kas. Supaya apa? Operasional kan berjalan terus organisasi. Memang kadang-kadang gini ketua, untuk memajukan organisasi ini kan masih banyak di luar sana ya, masih ada gini. Gua ikut organisasi jadi ajang untuk apa ya namanya ya, untuk memperkaya diri sendiri, bisa jadi seperti itu. Atau kalau mungkin dalihnya seperti apa, kadang-kadang sampai jadi saatnya bukannya menghidupkan organisasi, tapi lebih hidup dari organisasi, kan gitu. Nah, banyak tuh yang kejadian seperti itu. Makanya ya itu stigma masyarakat itu sering banyak kan seperti itu tuh. Jadi memangnya kadang-kadang bukannya yang seharusnya menghidupkan organisasi sehingga berkembang gitu kan. Malah hidup di organisasinya itu sendiri dan pada akhirnya organisasinya mendem nih. Nah, gitu kan. Nah, ditambah lagi ketua kecintaan apa sih dan ketertarikan apa sih ketua sehingga bisa masuk ke organisasi BPPKB gitu kan, apakah mulai dari seni budayanya gitu. Pernah juga saya melihat juga story ketua ini sedang di Shinso nih perutnya nih gitu kan. Saya pernah lihat juga tuh ini emang ketua punya ilmu kebal apa sebenarnya saya juga nggak tahu ini atraksi betul kan rebusan karena kan kalau karena kalau bicara ormas BPKB itu setiap ada acara atau event selalu menampilkan seni dan budayanya, contohnya debus gitu kan. Nah, seperti apa sih kita itu? Iya, jadi begini. Saya termasuk itulah juga dulu. Saya masuk BPKB itu karena saya sering lihat juga itu ya kan. Nah, saya suka dengan itu. Kenapa saya bilang saya suka? Di situ timbul memang yang katanya orang itu nyalinya manusia, nyalinya orang berani apa tidak. Karena kalau itu salah-salah, apalagi pakai sensor di perut itu ya kan, salah-salah itu kalau memang apa sih ya perut kita yang keluar kan begitu. Tapi lu berani apa kagak kan begitu. Ada nyali apa tidak? Begitu ya kan. Nah, saya sukanya itu selalu juga saya ini kan kepada anggota supaya jangan lupa akan seni dan budaya tradisional yang ada yang kita miliki. Supaya itu tidak sampai hilang. Begitu. Nah, jadi bagus sekali karena seni dan budaya itu debus itu kan mungkin negara lain tidak miliki kecuali Indonesia ya kan? Berarti itu suatu kelebihan yang ada pada bangsa kita. Nah, ini harus kita lestarikan terus atau kita sebarkan terus supaya masyarakat atau regenerasi atau anak-anak yang baru lahir apa segala macam itu paham bahwa oh iya Indonesia itu atau kita itu punya seni dan budaya itu debus. Bagaimana orang dibacok, dipotong, disensor ya nggak kan? mempan ya? Nggak mempan. Betul. Itu berarti salah satu penjajah di Indonesia pada mundur juga mungkin ya, takut ya katanya Indonesia katanya nih. Secara tidak langsung logika ini Indonesia bisa perang melawan Belanda itu melalui pakai bambu runcing doang atau tapi itu salah satunya di situ gitu kan. Berarti itu bagus, jangan sampai hilang gitu, jangan sampai punah gitu. Maksudnya tidak ada lagi ini. Nah, alhamdulillah BPKB setiap kali ada event atau apapun segala macam, itu ada. Supaya apa? Supaya tetap kita tahu bahwa kita punya ini. Inilah yang harus kita banggakan. Ini kelebihan bangsa kita, gitu. Nah, terakhir ketua, minta coachnya sedikit untuk semuanya nih, lebih ke pesan moral atau pesan sosial yang sangat singkat. Saya berpesan, pertama bahwa kita ini semua manusia biasa. Manusia tidak akan pernah luput dari salah dan dosa. Nah, tapi kalau sudah ada kesalahan di situ, kita selesaikan dengan baik, dengan bijak. Nah, jadi
Jangan kita langsung mencap, oh kamu profesinya ini apa segala macam, berarti kamu tidak baik atau jangan. Karena ada saatnya nanti kita pasti saling membutuhkan. Entah dalam bentuk apa, bantuan apa segala macam. Dan ormas juga saya minta sama seluruh lapis masyarakat yang ada, ah, karena kita dari Kecamatan Gunung Putri, berarti saya minta Kecamatan Gunung Putri, jangan alergi terhadap ormas. Karena anggota ormas itu adalah anak kamu sendiri atau saudara kamu sendiri. Dan ada waktunya nanti kamu membutuhkan. Begitu juga ormas juga ada waktunya ormas membutuhkan kalian. Begitu. Oke, ya, terima kasih. Nah, secara garis besarnya mungkin kita ini memang makhluk sosial ya Ketua ya. Ya. Jadi semua satu sama lain itu saling membutuhkan. Dan hukum tertinggi di kita itu adalah musyawarah mufakat. Jadi segala sesuatu permasalahan itu bisa diselesaikan dengan secara musyawarah mufakat. Betul. Nah, oke, kita akhiri dengan perbincangan kita. Nanti kita lanjut lagi perbincangan dengan yang lain ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.